Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di hari libur seperti sekarang ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempatkan duduk di taman-taman surga, sebuah majelis yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam salah satu hadisnya, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalaulah kalian melewati dari taman-taman surga, maka singgahlah sejenak, maka berhentilah sebentar. Qila wa mariyadul jannati ya Rasulullah, apa kiranya taman surga itu wahai Rasulullah? Qala khilaqu dzikri, yaitu majelis-majelis keilmuan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari tentang hadis-hadis qudsi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa hadis dilihat dalam sisi jenisnya terbagi dua, ada hadis nabawi dan ada hadis qudsi. Hadis nabawi adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dinisbahkan dari Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, bahkan tentang sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Adapun hadis qudsi adalah selain hadis nabawi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Meskipun keutamaan hadis qudsi tidak menyamai keutamaan Al-Quran. Artinya kalau seorang membaca satu ayat Al-Quran, maka satu hurufnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 10 kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifu harfun, wa lamu harfun, wa mimu harfun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kebaikan dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipatnya. Dan aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan Al-Quran yang tidak bisa disamai oleh hadis qudsi. Akan tetapi hadis qudsi ini memiliki karakteristik yang unik, yaitu kalaulah hadis-hadis nabawi, hadis selain hadis qudsi banyak berbicara tentang hukum, tentang syariat, maka hadis qudsi datang untuk memperbaiki akhlak dan tabiat manusia. Sehingga kita pilih hadis qudsi, kita ingin tazkiyatun nufus, kita ingin membersihkan hati kita, kita ingin menyempurnakan akhlak kita ingin memperbaiki interaksi kita baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun kepada sesama manusia. Maka barang siapa yang ingin mempelajari, ingin memperbaiki dirinya, maka hadis qudsi menjadi salah satu pilihannya. Kenapa hadis qudsi kita pilih? Karena di hadis qudsi ada beberapa lafaz yang butuh dijelaskan, butuh disyarah, butuh diberikan penjelasan agar seorang tidak salah di dalam memahaminya. Dan itu cukup banyak sekali. Dan alasan ketiga kenapa kita pilih hadis qudsi, karena tidak semua hadis qudsi itu sahih.
Di sana banyak tersebar, banyak bertebaran hadis-hadis yang dinisbahkan sebagai hadis qudsi, akan tapi hadisnya dhaif, bahkan sebagiannya maudhu, palsu. Sehingga kita perlu tahu apakah hadis ini benar, sahih, dan bagaimana cara memahaminya serta bagaimana cara mengamalkannya. Satu hadis tidak bisa dikatakan sebagai hadis qudsi kecuali ada qarinah, ada indikasi bahwasanya itu adalah hadis qudsi. Dan salah satu indikasinya adalah ada lafaz qala Allah Ta'ala, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jalla yaqulu, Allah berfirman, Allah menyatakan demikian dan semisalnya. Karena memang hadis qudsi adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim yang mulia. Dan alhamdulillah kita sudah jalan beberapa pertemuan, kita telah sampai di hadis yang ke-6, hadis tentang keutamaan orang yang memberikan kemudahan. Semoga dengan mempelajari hadis yang mulia ini, kita terpantik semangat kita untuk memudahkan urusan orang lain. Karena keutamaannya luar biasa. Tidak hanya dia dicintai oleh makhluk yang ada di dunia, tapi keutamaan orang yang memudahkan urusan orang akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari yang sulit, yaitu pada hari kiamat kelak. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Sebelum kita bacakan hadisnya, kita coba tengok siapa kiranya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu itu. Hudzaifah bin Yaman nama aslinya adalah Hudzaifah bin Hasal bin Jabir al-Absi, berjuluk Abu Abdullah. Sedangkan Al-Yaman adalah gelar untuk bapaknya, yaitu Hasal. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang termasuk pemimpin dan penakluk negeri. Dan sahabat inilah yang mendapatkan gelar sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Hudzaifah ibnul Yaman diberikan gelar itu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiktekan kepada Hudzaifah siapa kiranya nama orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nama-nama itu sangat dijaga oleh Hudzaifah. Tidak mudah orang untuk mengambil data siapa nama-nama munafik. Karena bisa jadi orang-orang tersebut menampakkan keislamannya dan seterusnya, sehingga kaum muslim pun akhirnya menghukumi dia sebagai seorang muslim yang baik. Suatu ketika Umar radhiyallahu taala anhu pernah memerintah menjadi seorang khalifah, sebagaimana kita tahu sebagai pengganti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka suatu saat dia tanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, apakah di antara para pekerjaku, para pegawaiku, ada orang-orang yang disebutkan oleh Nabi seorang munafik?" Maka Hudzaifah mengatakan, "Iya, ada satu orang." Kemudian Umar kembali bertanya, "Siapa satu orang itu, wahai Hudzaifah? Aku akan melepaskannya, aku akan mencopot dari jabatannya." Maka Hudzaifah mengatakan, "Aku tidak mau mengatakannya." Perhatikan, Hudzaifah ibnul Yaman seorang yang tahu siapa nama-nama munafikin, tapi tidak bermudah-mudahan dalam mengatakan fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Sangat berhati-hati. Aku tidak mau mengatakannya. Kemudian suatu ketika Umar ini tiba-tiba mencopot seseorang dari salah satu pegawainya. Kemudian datanglah seseorang kepada Hudzaifah. Dia berkata bahwasanya orang itu fulan telah dicopot oleh Umar, gitu. Disampaikan berita bahwa fulan telah dicopot oleh Umar. Kemudian kata Hudzaifah, maka seolah-olah Umar telah tahu siapa orang yang aku maksudkan itu. Jadi dia tahu bahwasanya inilah yang aku maksudkan, yang masuk dalam kategori orang-orang munafik. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika ada orang yang meninggal dunia, maka beliau tidak segera mensolatinya. Dia lihat apakah Hudzaifah ikut hadir mensolatinya atau tidak. Karena bisa jadi ketika Hudzaifah ibnul Yaman tidak menyolatinya, maka itu adalah indikasi yang meninggal siapa? Orang munafik. Jadi menjadi parameter
apakah Hudzaifah ikut menyolatkannya ataukah tidak. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga pernah mengangkatnya menjadi gubernur di Madain, dan biasanya Umar ketika mengangkat gubernur maka ada perjanjian agar mentaati khalifah yaitu Umar bin Khattab, kemudian memberikan apa yang dia minta. Kemudian ketika Hudzaifah diangkat menjadi gubernur di Madain, maka mereka mengatakan, mintalah kepada kami apa yang kau inginkan. Maka Hudzaifah hanya minta bahan makanan yang secukupnya dan tidak banyak minta kepada rakyat dan Umar waktu itu. Hudzaifah tinggal bersama mereka yang bangun negeri di Madain dan wafat tahun 36 Hijriah. Dan Hudzaifah wafat di Madain tahun 36 Hijriah. Beliau telah meriwayatkan hadis sebanyak 225 hadis. Sebanyak 225 hadis. Salah satunya adalah hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Ini salah satu hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Kita baca hadisnya. Dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talaqqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum. Para malaikat menyambut ruh salah seorang di antara orang-orang sebelum kalian. Faqalu, mereka berkata, mereka menanyakan, a'alimta minal khairi, apakah engkau pernah melakukan amalan kebaikan? Jadi malaikat ini tanya kepada ruh tersebut. Ini orang yang meninggal sebelum umat Islam. Kemudian, a'alimta minal khairi syai'an, apakah engkau punya kebaikan sedikit? Qala, kata orang itu, la, aku tidak punya. Qalu, maka para malaikat mengatakan, tadzakkar, coba ingat-ingat, apa kira-kira amalanmu? Apa kira-kira kebaikanmu? Qala, maka orang ini mengatakan, kuntu udayinun nasa, dahulu aku biasa memberikan pinjaman kepada manusia. Fa'amuru fityani, maka aku perintahkan kepada pegawaiku, kepada karyawanku, kepada stafku, an yundhiral mu'sira, agar dia memberikan penangguhan bagi orang yang sulit bayarnya, wa tajawwazu anil musiri, dan agar memberikan keluasan kepada orang yang dapat bayar hutangnya. Jadi dia punya kebiasaan minjemi uang ke orang-orang. Kalau orang itu kesulitan, maka beri kemudahan, beri penangguhan, sepekan lagi pak, sebulan lagi, dan seterusnya. Kalau dia ingin bayar, maka mudahkan orang ini kalau mau bayar. Seperti itu yang dipesankan kepada pegawainya. Maka ini hadis qudsinya. Qala Allahu azza wa jalla. Di sini hadis qudsinya. Allah azza wa jalla berfirman, tajawazu anhu, kepada para malaikat, wahai malaikat, mudahkan dia, mudahkan orang ini. Taib, dari hadis yang mulia ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 2077, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 1560, dan lafaz ini adalah lafaz al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini secara derajat kesahihan tidak perlu diragukan, karena hadis yang ada di dalam kitab Sahihain semuanya adalah hadis-hadis yang sahih. Dan dari hadis ini terambillah 4 pelajaran. Ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil. Silahkan dicatat satu demi satu pelajaran yang ada. Faedah yang pertama, bahwa tidak ada yang dizalimi pada hari kiamat. Tidak ada yang dizalimi pada hari kiamat. Tidak ada yang dizalimi pada hari kiamat. Poin ini terambil dari bagian awal hadis. Faqalu, malaikat bertanya, a'amilta minal khairi syai'an, apakah engkau pernah melakukan amalan kebaikan? Qala la, kata dia, aku enggak punya amalan kebaikan, karena dianggap amalannya biasa. Qalu tadzakkar, malaikat mengatakan, coba diingat-ingat lagi, ada enggak amalan? Ini mengisyaratkan bahwa tidak ada kezaliman pada hari kiamat. Ketika seorang itu
memiliki kebaikan meskipun kecil, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika seorang melakukan kesalahan yang belum diampuni, maka itu pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-281, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun 21 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat-ayat yang terakhir turun sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Takutlah kalian pada hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah pada hari kematian kalian, ketika kalian akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat." Pada hari itu kalian akan diberikan balasan atas apa yang kalian usahakan selama ini. Wahum la yuzlamun, dan kalian tidak akan didolimi sedikit pun. Jadi kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan tercatat. Maka seorang muslim dan muslimah ketika telah selesai mengamalkan kebaikan, jangan terlalu banyak dihitung. Aku telah baca Quran, aku telah puasa sunnah, aku telah melakukan ini dan itu. Kenapa? Karena itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita hitung adalah dosa dan kemaksiatan kita. Siapa kiranya yang sudah kita sakiti hari ini? Siapa orang yang sudah kita bohongi hari ini? Siapa orang yang sudah kita ghibah, kita celah hari ini? Itu perlu kita hitung supaya tidak semakin hari semakin banyak dosa kemaksiatan kita. Karena kalau kebaikan sudah jelas tercatat, adapun dosa maka hendaknya dikurangi, karena bisa jadi itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Taib. Sekarang kita masuk pada faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini. Faedah yang kedua adalah keutamaan memberikan kemudahan hutang bagi orang lain. Keutamaan memberikan kemudahan hutang bagi orang lain. Keutamaan memberikan kemudahan hutang bagi orang lain. Faidah yang kedua ini terambil dari potongan hadis qala kuntu udayinun nas, yang mengatakan aku dahulu biasa meminjami manusia, yang menghutangi manusia, fa'amuru fityani an yundhiru al-mu'sira wa tajawazu 'anil musiri. Aku perintahkan kepada pelayanku agar dia memberikan penangguhan kepada orang yang kesulitan bayar hutang dan memberikan kemudahan bagi orang yang memiliki keluasan. Maka dari sini faedah yang terambil, orang yang memberikan kemudahan bagi orang yang menghutangi itu ada keutamaannya. Dan ini mengingatkan kepada kita yang benar ketika hutang piutang, meskipun dengan orang yang kita kenal, dengan orang yang keluarga bahkan, maka hutang itu dicatat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berapa jumlahnya dan kapan pelunasannya, atau minimal kapan kesepakatan nyicilnya, ngangsurnya, itu ditulis dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sampai surat ayat yang terpanjang dalam surat Al-Baqarah adalah ayat tentang masalah hutang. Dan salah satunya adalah Allah perintahkan falyaktub, tulislah hutang itu. Karena bisa jadi kita yang bertransaksi itu tahu ini hutang, akan tapi tidak bagi istri dan anak-anak kita. Bahkan hutang ini adalah masalah yang perlu kita perhatikan. Karena ketika seorang meninggal dunia, hutangnya belum dilunasi, maka ini bisa bermasalah bagi jenazah. Sebagaimana kata Nabi SAW, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Kata Nabi SAW, jiwa orang yang beriman itu tergantung, tergadai dengan hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai hutang itu dilunasi. Kalaulah ada orang yang menjadi mujahidin, syuhada perang, dia meninggal
karena perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu, yaitu hutang. Allah tidak akan biarkan hutang ini kecuali akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika ada sahabat yang meninggal dunia, maka beliau tanya, apakah fulan punya hutang? Ketika dikatakan dia punya hutang, wahai Rasulullah, apakah dia punya harta untuk melunasinya? Kalau dikatakan tidak, maka sallu ala sahibikum, kata Nabi. Salatilah teman kalian ini. Artinya beliau tidak mensolati. Dan itu menjadikan berat di hati para sahabat. Karena orang yang disolati oleh Nabi SAW menunjukkan ini orang yang baik, yang insya Allah adalah penghuni surga. Dan Rasul tidak mensolatinya. Bahkan sampai suatu ketika ada seorang yang punya hutang dan tidak ada harta untuk melunasinya, maka awalnya Rasul tidak mensolatinya. Kemudian ada sahabat Abu Talha yang melunasinya, yang siap melunasinya, maka beliau melunasinya. Dan ketika ditanya oleh Rasul, apakah sudah dibayar oleh Abu Talha? Belum ya Rasulullah. Segera bayar, segera diselesaikan. Ini semua adalah nas-nas dalil yang menunjukkan bahwa hutang itu adalah perkara yang tidak sederhana. Sehingga jangan bermudah-mudahan dalam urusan hutang. Jangan bermudah-mudahan dalam masalah hutang piutang, karena itu adalah masalah yang berat. Kalaulah dia terpaksa berhutang, maka hutang itu harus dicatat. Salah satu faidah selain supaya ahli waris itu tahu bahwa kita punya hutang, bahkan salah satu yang dianjurkan ditulis dalam wasiat adalah hutang. Di wasiat itu salah satu faidahnya adalah, salah satu keutamanya adalah ketika nanti terjadi penangguhan. Jadi misalnya sepakat akan dibayar di hari Ahad tanggal 19 Juni 2022 misalnya, dan ternyata dia tidak bisa. Ini pun harus izin ya. Mohon maaf saya nggak bisa bayar karena begini begitu, harus izin. Maka orang yang mempiutangi, yang menghutangi itu, ketika dia memberikan penangguhan, satu harinya dia seolah-olah bersedekah sebesar dana yang dihutangkan. Jadi misalnya ada orang pinjam uang kita 1 juta dan dia harus bayar hari ini tanggal 19 Juni 2022, qadarullah dia tidak bisa. Anaknya sakit, istrinya sedang ini dan sebagainya. Intinya dia tidak bisa bayar. Kapan bayarnya? Bayarnya baru pekan depan, hari Ahad pekan depan. Maka kita sebagai penghutang seolah-olah kita sedekah sebanyak 7 juta. Perharinya 1 juta. Itu keutamaannya. Sebagaimana kata Nabi SAW, man anzara mu'siran falahu bikulli yaumin mithluhu sadaqatun. Barang siapa yang berikan tempo terhadap orang yang kesulitan membayar hutang, dia berikan tempo. Oke, kalau gitu sepekan lagi, sebulan lagi, tahun depan kalau perlu. Maka selama itu pula setiap harinya dia mendapatkan pahala sedekah semisal besarnya hutangnya tersebut. Meskipun uang 1 juta itu akan balik ke kita di hari pekan depan, tapi seolah kita tiap harinya sedekah 1 juta, 1 juta dan 1 juta. Permasalahannya, kalaulah hutang itu tidak ditulis, maka kapan acuan sedekahnya jadi tidak jelas. Ketika tidak ditulis, kapan nih pelunasannya? Nggak jelas. Padahal itulah hari H kapan kita dihitung sedekah dari piutang kita. Bahkan kalaulah kita memberikan kebebasan ya, karena kita tahu nih fulan Masya Allah, dia sebenarnya orang yang bersungguh-sungguh dalam masalah pembayaran hutang, tapi dia benar-benar terhimpit hutang, terlilit hutang, dan kita berikan kebebasan, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi SAW, man andara mu'siran, barang siapa yang berikan tempo kepada orang yang kesulitan membayar hutang, aw wada'a anhu, atau dia meletakkan hutangnya, artinya udahlah kalau gitu nggak usah dibayar, diikhlaskan hutangnya. Apa keutamaannya? Adhallahu Allahu fi dhillihi, niscaya Allah akan berikan naungan pada hari kiamat dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira naungan pada hari kiamat itu naungan yang biasa. Pada hari kiamat manusia akan berdiri tidak menggunakan busana sehelai kain pun. Dia harus berdiri tanpa alas kaki di tengah terik matahari yang 1 mil, sehingga manusia waktu itu berpeluh. Ada yang sampai mata kakinya, sampai pinggangnya, sampai pundaknya, sampai kedua telinganya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Dan tidak ada yang bisa berlindung waktu itu, karena tidak ada tempat berlindung kecuali Allah lindungi. Dan saat itu bukan waktu sejam 2 jam,
Tapi manusia berdiri 50.000 tahun, separuh dari 50.000 tahun. Umur kita yang 60, 70, 80, 100 tahun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hari itu. Hari di mana manusia menunggu hisab. Sampai-sampai manusia berbondong-bondong meminta kepada para nabi dan rasul agar hisab segera dimulai, agar segera disidang. Kalaulah mereka harus masuk neraka, biar masuk ke neraka. Kalau mereka beruntung masuk ke surga, biar masuk ke surga. Penantian yang sangat panjang. Maka di saat yang terik demikian hausnya, tidak ada air waktu itu, sampai berpeluh demikian rupa, Allah berikan naungan kepada beberapa orang tertentu. Yang salah satunya adalah orang yang dulu membebaskan orang lain dari hutang yang dia punya. Jadi dibebaskan hutangnya, maka dia mendapatkan naungan. Ketika orang lain pada berpeluh, maka dia tenang di tempatnya. Dia bagaimana dia menikmati sejuknya naungan pada hari kiamat kelak. Kalau ada seorang yang mampu berdiri 1 hari di siang hari, maka itu sungguh sangat payah. Ini berdiri di hari yang sangat panjang, 50.000 tahun dibagi 2. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari manusia berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Itu kata para ulama tafsir, itu mereka berdiri 50.000 tahun, ya separuh dari 50.000 tahun. Sehingga kata orang-orang ketika mereka bangkit dari alam kuburnya, apa mereka katakan? Ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Mereka ketika bangkit dari alam kubur mereka tidak katakan, kami tidak hidup di dunia illa ashiyatan aw duhaha, kecuali asyiyah. Asyiyah adalah waktu antara zuhur dengan asar, itu isinya 60, 70, 100 tahun. Atau duhaha, dari waktu pagi subuh sampai duha, itu panjangnya 60, 70 tahun. Seperti itu dibandingkan dengan panjangnya kehidupan setelah kematian. Dan itu bukan masa yang pendek, itu adalah suatu yang berat. Sehingga beruntunglah orang-orang yang memberikan kemudahan, bahkan memberikan pembebasan kepada orang yang memiliki hutang dengannya. Ini dalil-dalil bagi orang yang mempiutangi orang lain, jangan terbalik. Adapun bagi orang yang berhutang, maka dia harus berusaha untuk segera menyelesaikan hutangnya. Dalil-dalil yang kita bawakan itu adalah dalil untuk orang yang punya harta yang menghutangi orang lain. Keutamanya apa tadi? Dia akan dianggap sedekah sebesar dana yang dihutangkan. Bahkan ketika dibebaskan, maka dia akan mendapatkan naungan. Itu dalil untuk orang yang menghutangi. Adapun bagi orang yang berhutang, dia harus berusaha untuk segera melunasi hutangnya. Ketika seorang punya harta, apalagi sampai di hari H kesepakatan dia dengan orang yang dia hutangi, maka saat ditunda itu adalah bentuk kezaliman. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Penundaan dari orang yang memiliki harta, maka itu adalah kezaliman. Jadi jangan terbalik. Jangan orang yang punya hutang, yang dia pinjam uang, dia katakan, kalaulah engkau memberikan keluasan bagiku, maka 1 hari sedekah sebesar uang ini. Ini dalil terbalik. Seharusnya dia katakan, aku ketika punya uang, aku harus segera melunasi hutang. Perkara dia sedekah atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Adapun urusanku, bagaimana aku segera melunasi hutang. Dan barang siapa yang punya tekad kuat ketika pinjam ingin melunasinya, maka Allah akan mudahkan dalam pelunasannya. Sebagaimana orang yang dari awal pinjamnya dia ingin melakukan kezaliman, kecurangan, maka Allah akan beratkan dia dalam mengembalikan hutangnya. Jadi sekali lagi, gunakan dalil dalam tempatnya. Mana dalil untuk orang-orang kaya dan mana dalil untuk orang-orang yang akan pinjam harta. Jangan terbalik. Jadi jangan menggunakan dalil itu untuk menjadikan orang lain itu kezalimi dengan apa yang kita lakukan. Dan perlu kita ingatkan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, selain jangan bermudah-mudahan dalam masalah hutang, ketika seorang itu punya hutang, ya, biasanya ada syubhat seperti ini biasanya. Fulan itu uangnya banyak. Kalau hanya pinjam 100.000 mah dia itu nggak butuh uang itu. Pakai aja dulu. Pakai dulu, kalau perlu bilang afwan masih belum ada uang. Ini syubhat ikhwati fillah. Perkara dia uang banyak, uang sedikit, itu urusan dia sekali lagi. Urusan kita adalah ketika hari H, tanggal yang disepakati, kita berusaha untuk membayarnya. Itu urusan kita. Perkara nanti dia banyak uang, itu terserah. Perkara nanti dia uang ini kita
diserahkan kepada kita kembali, itu urusan dia. Tapi ingat, kita sebagai seorang yang peminjam harus berusaha mengembalikan. Harus bisa mengembalikan. Sehingga jangan sampai orang yang mempiutangi itu merasa berat. Karena dia yang punya harta, justru dia yang harus nagih orang yang dipinjamnya atau orang yang meminjam hartanya. Ini jangan sampai, dan itu ada bentuk kezaliman kepada manusia. Dan ingat, hutang akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari kiamat kelak. Baik. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis yang mulia ini, balasan di akhirat sesuai dengan jenis amalannya. Balasan di akhirat sesuai dengan jenis amalannya. Balasan di akhirat sesuai dengan jenis amalannya. Pelajaran ini terambil dari potongan hadis, qala Allah azza wa jalla tajawwazu anhu. Allah berfirman kepada para malaikatnya, mudahkanlah orang ini. Setelah dia punya kebiasaan memudahkan urusan piutang orang lain. Maka dari bagian hadis ini terambillah sebuah faidah, sebuah pelajaran yang masyhur, yaitu al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Bahwasanya balasan di akhirat sesuai dengan jenis amalannya dia. Ketika seorang biasa di dunia memudahkan urusan orang lain, maka pada hari kiamat Allah akan mudahkan urusannya. Sebaliknya, ketika orang biasa mempersulit urusan orang lain, maka Allah akan persulit dia. Ketika dia dermawan, maka Allah akan dermawan kepadanya. Ketika dia biasa memberikan makan, Allah akan berikan makan pada hari kiamat di surga kelak. Dan demikian seterusnya. Apa yang menjadi amalan kebiasaan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, dalam lafaz yang lain, disebutkan dalam redaksi, kana rajulun yudayinun nasa. Dahulu ada seorang yang biasa menghutangi manusia, fakana yaqulu li fatahu. Maka orang ini dia katakan kepada pegawainya, pelayannya, idza ataita mu'siran fatajawaz anhu. Kalaulah engkau mendapati orang yang masih belum bisa bayar cicilan, bayar tagihan, fatajawaz anhu, maka mudahkan orang itu. Apa dia katakan pemilik harta ini? Dia katakan begini, la'allallaha yatajawazu anna. Semoga Allah besok memudahkan kita juga. Jadi motif dia ketika mudahkan orang lain karena berharap nanti semoga Allah mudahkan. Dan ini perlu para ikhwan. Jadi kadang kita perlu tanamkan motif-motif ukhrawi. Kita berikan makan orang, semoga Allah berikan makan kita di surga. Kita mudahkan urusan Allah, semoga Allah mudahkan kita. Demikian ditanamkan pada pegawainya. Jadi perhatikan bagaimana orang ini tidak hanya sekedar urusan bisnis, tapi ditanamkan nilai-nilai ukhrawi. Mudahkan urusan orang. Apalagi yang pinjam adalah seorang muslim, orang yang butuh dana, maka mudahkan. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Apa kata Rasulullah? Falakiyallahu fatajawaza anhu. Maka dia ketika bertemu dengan Allah, Allah pun memudahkan urusannya. Taib, sebelum kita masuk pada pelajaran yang keempat, kita baca dulu 3 pelajaran yang sudah kita keluarkan. Apa saja tadi? Tidak ada kezaliman pada hari kiamat, 1. Yang kedua, keutamaan memberikan kemudahan utang bagi orang lain. Yang ketiga, balasan di akhirat sesuai dengan jenis amalannya. Taib, sekarang pelajaran yang keempat, jangan meremehkan amalan kebaikan meskipun kecil. Jangan meremehkan amalan kebaikan meskipun kecil. Jangan meremehkan amalan kebaikan meskipun kecil. Disebutkan dalam hadis di atas bahwa perbuatan memberikan kemudahan hutang itu tampak tidak bernilai. Bahkan kalau antum ingat tadi redaksi awal itu, malaikat bertanya, apakah engkau punya amalan kebaikan? Kata dia, jawabnya apa? Tidak, aku nggak punya amalan. Malaikat mengatakan, tadzakkar, coba diingat-ingat lagi. Apa amalan kebaikanku ya? Kayaknya nggak punya, kecuali aku punya kebiasaan. Kalau aku ini menghutangi orang, aku pesan kepada pelayanku, mudahkan urusan mereka. Yang bayar mudahkan, itu sih amalanku. Ini dianggap sebagai amalan yang sederhana bagi orang itu. Dia tidak sedang memerdekakan budak. Dia tidak sedang jihad fisabilillah, bukan. Ini dia sedang berbisnis. Tapi dia pesan kepada pelayannya begitu. Itu dianggap amalan biasa. Maka ternyata
Justru amalan itu yang menjadikan dia masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna rajulan kana fi man kana qablakum. Sesungguhnya seorang laki-laki di kalangan orang-orang terdahulu, atahul malaku, dia didatangi oleh malaikat, liyaqbidha ruhahu, untuk mencabut ruhnya. Jadi didatangi akan dicabut ruhnya. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada orang ini, hal amilta min khairin, apakah engkau punya amalan kebaikan? Qala ma'alamu, aku tidak tahu. Qila lahu unzur, kata malaikat, coba diingat-ingat lagi. Qala ma'alamu syai'an ghaira anni kuntu ubayi'un nasa fid dunya, aku enggak punya kebaikan kecuali aku dulu ketika memberikan pinjaman kepada manusia, wa ujawizihim, aku berikan kemudahan kepada mereka, fa undirul mu'sira wa atajawazu 'anil mu'siri, dan aku berikan yang kelapangan bagi yang kesulitan dan aku mudahkan bagi yang akan membayar. Fa adkhalahu Allahul jannah, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang ini ke dalam surga. Ini menjadi sebuah pelajaran kepada kita bahwa amalan-amalan yang kelihatannya sederhana, maka itu jangan diremehkan. Ketika itu adalah kebaikan, maka bisa jadi seorang bisa masuk surga gara-gara amalan tersebut. Kita tahu ya kisah yang sangat masyhur tentang wanita bezina di zaman Bani Israel. Dia masuk surga gara-gara apa amalannya? Memberikan minum seekor anjing. Ini bukan binatang yang halal untuk dimakan. Liurnya anjing najis. Itu seperti itu, apalagi yang diberikan makan jauh lebih baik daripada anjing. Demikian seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yang dahulu para sahabat menganggap kebaikan yang tercatat hanyalah kebaikan yang besar. Sedekah yang masuk tulisan malaikat kebaikan itu, kalau sedekahnya 1 juta, 10 juta, 1M, 20M, itu baru ketulis. Tapi kalau cuma 1.000, 2.500 perak, itu nggak ditulis pahalanya. Itu dulu pemahaman sahabat begitu. Sampai Allah turunkan ayat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang dia melakukan amalan kebaikan seberat darrah. Darrah itu biji sawi, atom yang sangat kecil sekali. Maka, dan itu kebaikan, maka yarahu, dia akan melihat pahalanya. Di mana dia lihat? Di kitab catatan amalannya tertulis. Dia pernah sedekah 500 rupiah kepada fulan. Dia pernah menginfakkan uang 2.000 ke masjid fulan, dan seterusnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian pula kebaikan, keburukan, maka sekecil apapun akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan dalam hadisnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan satu kebaikan apapun, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Meskipun kalian bertemu dengan wajah yang berseri-seri. Senyum itu pahala. Membalas chat dengan barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, yang sekarang sudah ada stiker-stikernya itu jangan dikira itu hal yang biasa. Itu kebaikan meskipun kecil. Mengucapkan jazakumullahu khairan ketika diberi orang, itu kebaikan. Jadi jangan remehkan kebaikan-kebaikan kecil, karena itu semua akan tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam catatan para malaikat. Jadi ketika itu kebaikan, maka pungut, ambil, lakukan. Karena seorang yang terbiasa dengan kebaikan yang kecil, maka dia tidak akan berat dengan kebaikan yang besar. Bukankah orang yang terbiasa bangun malam diawali dengan kebiasaan sholat witir 1 rakaat sebelum tidur? Bukankah orang yang berani infak puluhan juta berangkat dari infaknya dia 1.000, 2.000 tiap harinya, sehingga ringan bagi dia untuk mengeluarkan harta. Jadi apa kata Al-Imam Al-Baghawi, kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, ketika menafsirkan ayat terakhir di surat Asy-Syarh tadi, beliau mengatakan dengan perkataan yang sangat indah, hadhil ayah fiha ghayatut targhibi fi fi'lil khairi walau qalilan. Ayat tadi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, itu mengandung motivasi agar seorang melakukan amalan kebaikan walau qalilan, meskipun kecil. Jadi jangan dikira baca 1 ayat tidak ada pahalanya. Itu berpahala.
Menunggu azan dan iqamah baca satu ayat itu berpahala. Baca istighfar astagfirullahaladzim satu kali berpahala. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu pahala. Dan itu mudah sekali. Maka amalkan amalan itu walau qalilan, kata beliau, meskipun dia sedikit. Wat targhibi min fi'li syarri walau haqiran. Dan sebagai peringatan dari amalan keburukan, meskipun amalan keburukan itu kecil, dianggap sepele maka ditinggalkan. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita keluarkan dari hadis Hudzaifah ibnul Yaman tentang keutamaan orang yang memberikan kemudahan terutama dalam urusan hutang piutang. Meskipun urusan-urusan yang lainnya ketika bisa dimudahkan itu, maka itu juga masuk dalam keumuman hadis ini. Semoga setelah mempelajari hadis ini kita mudah dalam memberikan kemudahan dalam urusan orang lain. Taib, kita sambung dengan hadis yang ketujuh ya, yang tidak kalah bagusnya, masya Allah. Hadis tentang keutamaan menjenguk orang sakit, memberi makan dan memberi minum. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah yang sudah pernah kita sampaikan adalah sahabat yang datang ke Madinah di tahun 7 Hijriah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berangkat ke perang Khaybar. Abu Hurairah ini adalah sahabat periwayat terbanyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5.374 hadis diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah adalah seorang ahlu suffah, jadi seorang pemuda yang dia tinggal di teras masjid, dihabiskan masa mudanya dengan keilmuan. Tidaklah ada majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali di sana ada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Hurairah ketika dibuka majelis Nabi maka dihamparkan surbannya agar dia tidak lupa satu hadis pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marwan bin Hakam rahimahullah taala pernah menguji hafalan Abu Hurairah. Dia pernah meminta Abu Hurairah agar membacakan ketika banyak hadis-hadis palsu mulai muncul di kalangan di masa para sahabat, hadis-hadis yang palsu dinisbahkan pada Nabi. Maka Marwan bin Hakam meminta kepada Abu Hurairah agar dibacakan hadis yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka satu demi satu dia sebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Dan ditulis oleh sekretaris di balik tembok. Kemudian setahun setelah kejadian itu, datang lagi Abu Hurairah dipanggil oleh Marwan bin Hakam karena dia seorang gubernur. Diminta oleh Marwan, wahai Abu Hurairah, bacakan hadis yang tahun lalu engkau baca di tempat ini. Maka satu demi satu dibacakan hadisnya dan tidak ada yang berkurang meskipun satu huruf. Itulah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang sangat luar biasa dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah ini meninggal di Madain ya, pada tahun 59 Hijriah insyaallah. Dan beliau adalah sahabat yang masya Allah luar biasa, sangat menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari beliau banyak diriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Salah satu hadisnya dari 5.374 itu adalah hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, ini hadis qudsinya di sini ya, ada firman Allah di situ. Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman pada hari kiamat, "Ya bani Adam, maridtu falam ta'udni." Wahai anak Adam, aku sakit, falam ta'udni, dan engkau tidak menjengukku. Coba antum perhatikan di redaksinya. Allah mengatakan aku sakit dan engkau tidak menjengukku wahai anak Adam. Ini kan butuh syarah, butuh penjelasan. Qala, maka hamba itu mengatakan, ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Maka hamba ini mengatakan, wahai Rabbku, bagaimana kiranya kami bisa menjengukmu sedangkan engkau adalah Rabb semesta alam. Qala, maka Allah mengatakan, ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Bukankah engkau tahu bahwasanya dulu ketika di dunia ada hambaku yang sakit yang engkau tidak menjenguknya. Ama alimta annaka la'udtahu. Bukankah engkau tahu seandainya engkau sempatkan waktu untuk menjenguk dia, datang ke rumah sakit, jenguk orang ini, lawajadtani indahu
niscaya engkau akan mendapatiku di sisinya. Subhanallah. Ini kan butuh penjelasan lagi nih. Maka engkau akan mendapatiku berada di sisinya. Ya bena Adam, wahai anak Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Wahai anak Adam, aku meminta makan kepadamu, tapi engkau tidak memberiku makan. Qala ama alimta annahu istat'amaka abdi fulanun falam tut'imhu. Bukankah engkau tahu ada hambaku yang meminta makan kepadamu, tapi engkau tidak berinya makan. Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi. Bukankah engkau tahu seandainya engkau mau berikan makan kepadanya, berikan nasi kepada dia, niscaya engkau akan mendapatkan pahalanya di sisiku. Kemudian yang ketiga, ya bena Adam, istasqaituka falam tasqini. Wahai anak Adam, aku meminta minum kepada kalian, tapi engkau tidak memberikan aku minum. Qala ya Rabbi kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Wahai Rabbku, bagaimana kiranya aku bisa memberimu minum sedangkan engkau adalah Rabb semesta alam. Maka Allah mengatakan, qala istasqaka abdi fulanun falam taskihi. Bukankah dulu ada hambaku yang minta minum kepadamu dan engkau tidak berinya minum. Ama innaka law saqaitahu wajadta dzalika indi. Seandainya engkau memberikan minum kepadanya, niscaya engkau akan mendapatkan pahalanya di sisiku. Nah, di sini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2569. Tapi sebagaimana kita jelaskan tadi ya, hadis qudsi ini perlu penjelasan sehingga tidak salah. Bagaimana Allah menyatakan Allah sakit, Allah minta makan, dan Allah minta minum. Ada pelajaran yang bisa kita keluarkan dari hadis ini. Ada 6 pelajaran, Masya Allah. Ada 6 pelajaran yang bisa kita keluarkan dari hadis yang mulia ini. Hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Pelajaran yang pertama, Allahu Azza wa Jalla berbicara kepada hambanya pada hari kiamat. Allah Azza wa Jalla berbicara kepada hambanya pada hari kiamat. Allah Azza wa Jalla berbicara kepada hambanya pada hari kiamat. Pelajaran pertama ini terambil dari potongan hadis yang awal, innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, berbicara pada hari kiamat. Ahlussunnati wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengan hambanya, dan hamba juga akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menggunakan terjemah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, la yalqayannallaha ahadukum yauma yalqahu laisa bainahu wa bainahu turjuman yatarjimu lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menemui kalian pada hari pertemuan dengannya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Yang tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala penerjemah. Artinya dia berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya mulutnya yang bisa berbicara manusia itu, akan tapi kaki, tangan, kulitnya akan bisa berbicara. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari di mana mulut-mulut itu akan dikunci, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara tangan-tangan mereka. Digunakan apa tangan-tangan itu? Wa tashhadu arjuluhum, disaksikan dengan kaki-kaki mereka. Untuk apa? Bima kanu yaksibun, untuk menceritakan apa yang sudah dilakukan dulu ketika di dunia. Ini sebagai dalil bahwasannya manusia akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada mereka. Artinya ada pembicaraan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, dan ini adalah akidah Ahlussunnati wal Jamaah.
Dan dikecualikan dari sini adalah orang-orang kafir, karena orang-orang kafir tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka langsung dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Taib. Kemudian pelajaran yang kedua yang terambil adalah kedekatan orang sakit dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan orang yang sakit dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan orang yang sakit dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua ini terambil dari potongan hadis, ya bani Adam maridtu falam ta'udni. Allah menyatakan dalam hadis qudsinya, wahai anak Adam, aku sakit tapi engkau tidak menjengukku. Maka orang itu mengatakan, ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana kiranya kami bisa menjengukmu sedangkan engkau adalah Rabb semesta alam. Yang perlu kita tahu bahwa kenapa Allah mengatakan maridtu, aku sakit. Kalimat ini menunjukkan bahwa kata sakit yang disandarkan kepada Allah tujuannya adalah untuk memuliakan orang yang sedang sakit tersebut. Ini menunjukkan isyarat bahwasanya orang yang sedang sakit dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum masih ingat ketika Allah memotivasi kaum muslimin agar mereka mau menginfakkan harta mereka, mengeluarkan harta mereka, maka Allah menggunakan kata hutang. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa may yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang memberikan hutang kepada Allah, hutang yang baik. Hutang yang baik, hutang yang dimaksudkan dalam ayat itu bukan hutang kepada Allah, tapi infaknya seorang muslim dimasukkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinisbahkan seperti menghutangi kepada Allah yang pasti Allah akan kembalikan. Sama ketika Allah katakan, ya bani Adam maridtu, wahai anak Adam aku sedang sakit. Bukan berarti Allah sakit, tetapi Allah ingin tunjukkan orang yang sakit itu demikian dekatnya kepada Allah sehingga disandarkan sakit itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Baitullah, karena mulianya Baitullah Ka'bah dinisbahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dimaksud dengan maridtu, artinya menunjukkan isyarat tentang dekatnya orang yang sakit dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga poin yang kedua ini menjadikan kita berbahagia ketika sakit, karena kita sekarang sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang sakit ya demam dan yang lainnya, maka dia ingat ini saat aku dekat dengan Rabbku. Sebagaimana ketika seorang sholat, maka saat terdekat dia dengan Allah adalah ketika sujud. Maka perlamalah dalam sujud itu. Maka ketika sakit tetap kita berobat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadawau, berobatlah kalian, tetapi tidak berkeluh kesah ketika sakit, karena dia yakin ketika ini Allah sedang dekat kepadaku, permintaanku akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, faedah yang kedua adalah kedekatan orang yang sakit dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, anjuran untuk menjenguk orang sakit. Anjuran untuk menjenguk orang sakit. Anjuran untuk menjenguk orang sakit. Pelajaran yang ketiga ini terambil dari potongan hadis, qala amma alimtu anna abdi fulanan marida falam ta'udhu amma alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah engkau tahu bahwa hambaku sedang sakit namun engkau tidak menjenguknya? Bukankah engkau tahu jika engkau menjenguknya, lawajadtani indahu, niscaya engkau akan mendapati pahala itu ada di sisiku. Seorang yang menyempatkan waktu untuk menjenguk saudaranya muslim yang sakit, maka dia telah menunaikan hak sebagai seorang muslim. Artinya antum telah menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hakul muslimi ala muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Artinya kewajiban muslim kepada kita itu ada 6. Kalau kita sebagai seorang muslim, kita kepada yang lain ada 6. Mahunna ya Rasulullah, kata para sahabat, apa saja wahai Rasulullah? Qila atau qala, idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika bertemu maka tebarkanlah salam, ucapkan assalamualaikum. Yang pertama. Wa idza
da'aka fa'ajibhu, ketika dia mengundangmu maka datangilah, terutama undangan walimah. Wa idastansahaka fansah wa idastansahaka fansah lahu, apabila dia mengatakan tolong berikan aku nasihat, berikan aku saran, maka kita harus berikan saran yang kita mampu. Wa idza atasa fahamidallahu fasamidhu, apabila dia sedang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakan dia dengan rahmat. Wa idza marido fa'udhu, ini yang kelima, apabila dia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'u, apabila meninggal maka iringilah jenazahnya. Coba, tadi ada 6 kewajiban kita kepada muslim yang lain. Yang pertama apa? Mengucapkan salam ketika bertemu. Yang kedua, menghadiri undangan terutama walimah yang ta'yinnya jelas ya, yang disebut nama antum. Kalau untuk seluruh jamaah masjid, nah itu umum berarti, itu tidak harus. Tapi kalau disebut fulan, maka antum harus datang. Kalau nggak datang harus izin. Yang ketiga apa tadi? Memberi nasihat ketika dia minta nasihat, terutama ketika nikah biasanya. Tolong siapa fulan ini, tolong datanya, nasihatnya dan seterusnya. Maka kita berikan nasihat. Kemudian yang keempat, apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka kita mengatakan yarhamukallah. Yang kelima, apabila dia sakit maka dijenguk. Yang keenam, apabila dia meninggal maka diiringi jenazahnya. Ya, taib. Apabila yang sakit itu bukan seorang muslim. Nah, kalau muslim kan tadi dapat haknya ya, atau kita melakukan kewajiban kita. Bagaimana kalau yang sakit itu bukan muslim tapi kerabat atau orang yang kita kenal atau mungkin bahkan tetangga tapi dia non muslim? Maka kita pun masih dianjurkan untuk menjenguknya. Perhatikan, kalau yang sakit itu non muslim tapi kita kenal, kerabat, keluarga, tetangga, kita dianjurkan untuk menjenguknya. Kalau yang sakit muslim gimana kira-kira? Lebih dianjurkan lagi. Coba, semoga satu hadis dari Anas bin Malik ini menjadi pemantik semangat kita untuk meluangkan waktu menjenguk orang sakit. Menjenguk itu sebentar. Yang lama itu perjalanannya ya. Jenguknya sebentar ya. Jalannya agak lama. Tapi meluangkan waktu menjenguk itu penting. Suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala dia mengatakan, "Kana ghulamun Yahudiyun." Ada seorang pemuda Yahudi yakhdumun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarida. Ada seorang pemuda Yahudi yang dia dulu pernah bantu Nabi dan dia sedang sakit. Kan kita tahu di Madinah itu Rasulullah 10 tahun dan di sana beliau tinggal di tengah-tengah komunitas orang Yahudi. Nah, ada salah seorang pemuda Yahudi yang dulu pernah bantu Nabi dan dia sedang sakit. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Fatahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Maka Nabi mendatanginya dan menjenguknya. Yang dijenguk siapa ini? Yahudi, bukan sahabat. Ini bukan orang Islam, orang Yahudi. Faqa'ada inda ra'sihi. Maka Rasul duduk di sebelah kepalanya, dekat. Karena biasanya orang sakit kan nggak bisa teriak-teriak. Dekat supaya dia nggak butuh energi banyak untuk bicara. Faqala lahu, Rasul mengatakan, aslim, masuk Islamlah engkau wahai anak. Fanadhara ila abihi, maka anak ini melihat kepada bapaknya yang Yahudi. Fahuwa indahu, yang ada di sisinya. Faqala lahu, maka bapaknya mengatakan, ati Abul Qasim. Ikuti, patuhilah Abul Qasim, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi? Fa aslama. Anak ini pun mengatakan syahadat, dia masuk Islam. Maka fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Maka Rasul keluar setelah jenguk itu, maka beliau mengatakan alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda ini dari neraka. Hampir saja. Kalau enggak dijenguk, dia enggak mengucapkan syahadat, neraka dia selama-lamanya. Hanya gara-gara mengucapkan syahadat, dia terkesima dengan akhlak Nabi yang mulia yang menyempatkan hadir, menjenguk dia, maka dia masuk Islam dan dia selamat. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, kalau misalnya ya orang itu mendapati orang sedang sakaratul maut, kecelakaan misalnya, naudzubillah min dzalik, maka jangan ditanya ini agamanya Islam atau non Muslim. Ini dia, jangan tanya seperti itu. Lihat dia ke sakaratul maut, maka langsung talqin la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalaulah dia Muslim, maka semoga dia Muslim yang meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Kalau dia orang kafir, semoga dengan ucapannya terakhir ini di sisi Allah dia dianggap sebagai seorang Muslim, meskipun orang tidak tahu. Jadi mendakwahi, mentalkin itu tidak hanya untuk orang yang Muslim saja. Orang yang non Muslim, apalagi dia sedang sakit, maka ini juga kita usaha untuk jenguk
dan diajak untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Taib. Hendaknya orang yang menjenguk orang sakit bertanya tentang keadaan orang yang sakit ya. Jadi antara adab itu kita tanya ya gimana sakitnya, sudah berapa lama kalau di rumah sakit ya, ini gimana kronologinya, ditanya seperti itu. Jadi jangan bahas-bahas yang nggak penting untuk dibahas ya. Jadi tanya sehingga kita kelihatan simpati kepada dia. Kita seolah ikut merasakan. Jadi ketika dia menceritakan, masya Allah ini habis jatuh, subhanallah, kita ikut simpati, dia lebih ringan rasanya. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala ketika menjenguk? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, bu'ika Abu Bakrin wa Bilal." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, maka Abu Bakar dan Bilal itu sedang demam, sedang sakit. Qalat, maka Aisyah mengatakan, fadakhaltu alaihima, aku masuk ke dalamnya, yaitu ada Abu Bakar dan Bilal, Abu Bakar bapaknya ya, dan Bilal. Dan dia mengatakan, ya abati kaifa tajiduk, wahai bapakku gimana keadaanmu sekarang? Wa ya Bilal kaifa tajiduk, gimana Bilal kabarnya? Tanya seperti itu. Jadi ditanya bagaimana kondisinya, bagaimana ini. Jadi siapkan ya. Jadi tapi juga jangan terlalu panjang-panjang ya. Kadang setiap orang tanya kabarnya lelah nanti yang sakit itu. Ditanyain banyak orang ya. Dan ingat ya, seorang yang sakit, seorang yang menjenguk orang sakit hendaknya mengatakan sesuatu yang baik. Meskipun guyonan, katakan yang baik. Jadi jangan mengatakan ucapan-ucapan yang buruk. Karena kenapa demikian? Karena para malaikat itu sedang mengaminkan apa yang dia ucapkan. Ketika menjenguk orang sakit itu, saat ada doa maka itu diaminkan oleh para malaikat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartumul maridha," apabila kalian mendatangi orang yang sakit, awil mayyita, atau orang yang meninggal dunia, faqulu khairan. Ingat-ingat ini, maka ucapkanlah ucapan yang baik. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jadi jangan sampai gurauan ya. Oh hati-hati nih, tangga depan rumah kayak gini meninggal nggak lama. Nah ini ucapan-ucapan mungkin guyon dia niatnya ya karena teman dekat. Tapi bisa jadi kenyataan. Yang baik, masya Allah ini, insya Allah lah nggak lama sembuh ini. Apalagi tulang seperti ini cepat kembali pulihnya. Gunakan kalimat-kalimat positif, hindari perkataan-perkataan negatif. Salah satu ucapan yang syar'i ya yang dikatakan, yang diucapkan ketika seorang menjenguk, meskipun boleh dengan bahasa yang lain ya, yaitu la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, semoga sakitmu ini menjadi pembersih dosamu insyaallah. Atau kalau mau yang singkat, Allahumma shfi fulan, ya Allah sembuhkanlah fulan. Misalnya namanya Ahmad, Allahumma shfi Ahmad. Kan biasanya kan minta itu, ya tolonglah doakan mas biar cepat sembuh. Antum jangan bilang ya nanti malam tak doakan ya. Jangan, kalau diminta doa itu saat itu. Katakan Allahumma shfi, Allahumma shfika, karena depan kita. Semoga Allah menyembuhkanmu. Atau kalau orangnya nggak ada, Allahumma shfi Ahmad, ketika orangnya nggak di situ. Intinya doakan dengan doa-doa kebaikan, Allahumma shfi fulan, atau yang agak lengkap ya. Ini yang ada riwayat yang sahih, yaitu mengatakan as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Coba kayaknya kita perlu ngulang 7 kali nih supaya hafal ini. Iya, karena ini bagus nih doanya. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Al-azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. As'alullahal azim 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 rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Terakhir, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Kenapa harus 7 kali begitu ya? Ada hadisnya soalnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ada maridan." Barang siapa yang mengunjungi orang sakit, lam yahdur ajaluhu. Yang sakit itu tidak mengantarkan dia kepada kematian. Dia enggak akan mati dengan sakit seperti ini. Faqala indahu sab'a mirarin. Dan dia ucapkan doa ini 7 kali. Apa doanya tadi itu yang antum baca? As'alullahal adim, Rabbal arsyil adim ayyashfiyaka. Aku mohon kepada Allah, pemilik arsy yang agung, Rabbnya arsy yang agung, ayyashfiyaka, agar memberikan kesembuhan kepadamu sebanyak 7 kali, illa afahullahu min dzalikal marad, kecuali Allah pasti akan sembuhkan dia dari penyakitnya. Jika ada orang kejadian ya kondisinya parah gitu, antum baca doa ini. Ya meskipun nggak harus kenceng-kenceng ya, sambil ini antum bacakan. Apalagi dia lagi nggak sadar, antum bacakan. Antum harus yakin, insya Allah sembuh kalau dia nggak mati dengan penyakitnya ini. Dan ini masya Allah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya nomor 3106 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'-nya nomor 6388. Taib. Kemudian yang keempat adalah anjuran untuk memberi makan. Anjuran untuk memberi makan. Anjuran untuk memberi makan. Tadi disebutkan di sana Allah menyatakan, hambaku meminta makan kepadamu, falam tut'imhu, dan engkau tidak memberikan makan kepadanya. Maka memberi makan orang miskin dan menjenguk orang sakit merupakan salah satu amalan yang dapat menjadikan seorang masuk ke dalam surga. Sebagaimana suatu ketika Rasulullah itu pernah bertanya kepada para sahabatnya di pagi hari ya, mungkin seperti jam kita sekarang mungkin, atau ba'da subuh. Rasulullah mengatakan begini, man asbaha minkumul yauma sha'iman. Siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Qala Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, ana. Abu Bakar acung tangan, dia mengatakan, ana, aku wahai Rasulullah. Tayyib. Kemudian yang kedua, faman tabi'a minkumul yauma janazatan. Siapa di antara kalian yang sudah ngantar jenazah? Qala Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, ana. Abu Bakar mengatakan, saya wahai Rasulullah. Kemudian yang ketiga, faman at'ama minkumul yauma miskinan. Siapa di antara kalian yang pagi ini sudah ngasih makan orang miskin? Qala Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, ana. Abu Bakar kembali mengatakan, aku wahai Rasulullah. Kemudian yang keempat, faman ada minkumul yauma maridan. Siapa di antara kalian yang sudah jenguk orang sakit pagi ini? Jadi berangkat subuh mampir atau sebelumnya dia mampir kemudian berangkat ke masjid. Qala Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, maka Abu Bakar mengatakan, ana, aku wahai Rasulullah. Setelah terkumpul 4 amalan tadi, apa kata Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah 4 amalan itu terkumpul pada diri seorang kecuali dia pasti masuk surga. Kalaulah kita hari itu ya sedang puasa sunnah misalnya, kita sedang jenguk orang sakit puasa-puasa, kemudian apalagi tadi amalannya mengantar jenazah ya, kemudian kebetulan ada yang meninggal, kalau kurang 1 tinggal beli nasi bungkus lah. Beli nasi bungkus kasih ke orang supaya genap. Kata Nabi, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah terkumpul 1 amalan itu pada diri seorang kecuali dia masuk ke dalam surga. Dan memberi makan orang itu, memberi makan, kebiasaan memberi makan orang adalah kebiasaannya penghuni surga. Barang siapa yang ingin dimasukkan ke dalam surga, maka dia harus membiasakan diri suka memberi makan orang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Insan, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di antara sifat penghuni surga, mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, kepada anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Taib. Kemudian pelajaran yang kelima, anjuran untuk memberi minum. Pelajaran yang kelima, anjuran untuk memberi minum. Pelajaran ini terambil dari potongan hadis istasqaka abdi fulanun falam yaskihi. Allah berfirman, hambaku minta minum kepadamu tapi engkau tidak berikan minum. Maka dari sini dianjurkan kepada seorang muslim dan muslimah untuk memberi minum dan kelebihan air yang dimilikinya kepada orang lain. Seorang yang menolak memberikan kelebihan air kepada orang lain, maka Allah tidak akan mengajaknya bicara, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat kelak. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, thalathatun
la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim. Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan mengajaknya bicara dan tidak melihat mereka. Siapa mereka itu? Yang pertama, rajulun halafa ala sil'atin laqad a'ta biha aktsara mimma a'ta wa huwa kadzibun. Yang pertama adalah orang yang bersumpah atas dagangannya bahwa ia telah membeli harga dengan yang lebih mahal daripada harga jualnya, wa huwa kadzibun, padahal dia dusta. Ini Mas, demi Allah harganya 300.000 ana beli. Antum tak kasih cuma 200.000. Jadi dia bersumpah harganya lebih mahal daripada yang dia jual. Dan dia dusta, harganya nggak segitu sebenarnya. Maka orang ini nggak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kemudian yang kedua, wa rajulun halafa ala yaminin tati'a biha mala rajulin muslimin. Yang kedua adalah orang yang bersumpah palsu setelah asar untuk memperebutkan harta muslim yang lainnya. Jadi orang yang sedang berdebat dia sumpah palsu, dan biasanya dilakukan setelah asar. Itu hanya waktu-waktu yang biasa digunakan untuk orang berdebat begitu, untuk memperebutkan harta. Maka itu pun enggak dilihat oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, wa rajulun mana'a fadla ma'in, yaitu orang yang menahan kelebihan air. Jadi dia punya minum banyak, yang lainnya pada kehausan disimpan sendiri. Dia tahan air itu. Fayaqulullah, maka Allah akan berkata, al-yauma amna'uka fadli. Pada hari ini aku akan menahan keutamaanku, kama mana'ta fadla malam ta'mal yadaka. Sebagaimana dahulu engkau pernah menahan kelebihan air yang bukan dari usaha tanganmu. Air itu kan kita cuma ngumpulin, bersihin, nyetak, ngemas. Gak bisa orang produksi air. Air dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di akhir surat Al-Mulk, Allah mengatakan, ara'aita in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Afara'aita, apa pendapat kalian kalau air di bumi kalian itu kering, faman ya'tikum bima'in ma'in, siapa yang bisa produksi air untuk kalian? Enggak ada. Air itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menahan air diancam dengan hadis yang keras ini. Tapi kita ulang dulu 5 pelajarannya sebelum pelajaran yang terakhir. Apa tadi pelajarannya? Allah berbicara pada hambanya pada hari kiamat. Yang kedua, kedekatan orang yang sakit dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anjuran untuk menjenguk orang sakit. Sepertinya perlu segera dibentuk tim ini. Tim untuk menjenguk orang sakit sehingga hidup hadis ini. Dan ini Masya Allah amalan sangat luar biasa. Tapi kemudian yang keempat, kebiasaan memberi makan. Ya, kayaknya perlu ada konsumsi kayaknya ini untuk bisa makan bersama. Taib. Yang kelima, anjuran untuk memberi minum. Taib. Yang terakhir, yang keenam, ikhwati fillah, hadis yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala dipahami sesuai dengan zahirnya. Hadis yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala dipahami sesuai dengan zahirnya. Hadis yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala dipahami sesuai dengan zahirnya. Hadis-hadis yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala dipahami dengan zahirnya dan tidak boleh ditahrif, tidak boleh dipalingkan maknanya. Karena yang berhak menafsirkan hadis itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya yang menerangkan tentang tafsirannya, maka seorang muslim cukup mengimani hadis tersebut secara zahir, sedangkan akalnya ditundukkan di bawah dalil. Jadi ya, kalau hadis tadi itu ada syarahnya, ada tafsirannya. Ketika orang itu tanya, bagaimana aku menjengukmu ya Allah, Allah menyebutkan syarahnya, yaitu hambaku sakit engkau enggak menjenguknya. Seandainya ada hadis yang semisal ini dan tidak ada penjelasannya, maka kita mengimani secara zahirnya. Selesai. Kita iman secara zahirnya, kita enggak tanya bagaimananya. Nanti ada hadis tentang keutamaan silaturahmi, yang rahim itu berpegangan ila haqqir rahman, kepada pinggang Allah Subhanahu wa taala. Itu butuh penjelasan lagi. Kembali lagi, saat tidak ada syarah penjelasan dari Allah dan Rasulnya dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita taslim.
Ya sudah, kita imani aja bahwa seperti itulah redaksinya. Tidak boleh dipalingkan dengan yang lainnya. Sebagaimana perkataan Abu Ja'far At-Tahawi, beliau pernah mengatakan dalam akidah Tahawiyahnya, wala tathbutu qadamul islami illa ala dhahri taslimi wal istislam. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Akidah Tahawiyah, sendi keislaman seorang tidak akan pernah tegak kecuali dibangun di atas ketundukan dan kepasrahan kepada dalil. Ketika datang nas seperti itu, kita terima. Kalau ada penjelasannya kita ambil, kalau tidak ada kita imani, seperti itulah redaksinya. Jadi tidak kita palingkan maknanya. Tapi ini ikhwati fillah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga kita diberikan kemudahan dalam memahaminya dan bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita akhiri, kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Silakan, fadhal, insyaallah. Pertanyaan pertama, ketika kita meniatkan untuk menjadi orang sakit, terus setelah ditempat sama pihak keluarga